untuk analisis menggunakan Smart PLS ini modelnya saya kira tadinya itu first order semua ya. Ternyata ini setelah dipelajari ada second ordernya. Tentu ini akan menjadi lebih rumit dari model biasa. Nanti bisa dibuka file ini 3409 data dan hasil. Nah, ini ada datanya. Jadi data ini kita convert dulu ke format CSV. Untuk caranya seperti ini kita copy dari sini, dari nomor sampai ke sini ya. Nah, ke bawah seperti ini, copy, kemudian buat file baru. Nah, kita paste seperti ini ya, paste value, file, save as, lalu klik browse. Nah, ini kita bisa save di mana yang kita inginkan. Nah, untuk file name kita tulis saja di sini karena ini ada dua stage ya. CSV stage 1. Nah, seperti ini. Kemudian save as type. Nah, kita pilih ini ya. CSV UTF 8. Lalu kita save seperti ini. Nah, ini CSV UTF 8. Sorry. Nah, lalu kita save. Nah, seperti ini ya, kita save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang sudah saya buat saja, yang ini ya. Nah, CSV stage 1. Nah, setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Ini saya singkat saja ya, karena panjang ini prosesnya supaya tidak memakan waktu. Nah, kemudian ini ya, kita bisa klik ini, new project. Lalu untuk nama kita bebas ya, tulis aja di sini Smart PLS second order. Create. Lalu ini ya, import data file. Nah, kita masukkan data CSV yang sudah kita save tadi. Kita klik. Nah, kita masukkan ini ya, CSV stage 1, open, lalu import. Nah, ini adalah tanda kalau datanya sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini juga merupakan analisis deskriptifnya ya. Ada min, median, min, max, dan lain-lainnya. Nah, ini nanti bisa di copy seperti ini, copy to Excel. Nah, kita buka Excelnya ya, seperti ini, kita paste. Nah, lalu diinterpretasikan. Nah, yang saya buat seperti ini ya, dirapikan seperti ini. Kalau misalkan mau dipakai semua juga boleh, tinggal di copy sendiri. Oke, setelah ini kita bisa klik back, lalu kita buat model analisisnya. Nah, ini ya, klik model. Kalau model type kita pilih PLSM. Untuk model name kita pilih kita tulis di sini sebagai PLS stage 1. Nah, ini ada dua stage. Save. Nah, lalu kita masukkan indikator ini berkelompok sesuai dengan variabelnya. Nah, karena ini ada dua ya, dua stage. Oke, kita masukkan dulu di sini sesuai dengan stage yang variabel ini ya, variabel first order. Nah, kita buat dulu. Nah, jadi untuk ini ya, variabel innovative work behavior. Nah, saya contohkan ini aja ya, satu aja. Nanti bisa diulang sendiri karena prosesnya sama aja. Nah, kita masukkan dulu. Jadi dari IWB ya, dari ini IE1 dan IE2. Nah, ini harusnya ini tidak boleh ya, ada dua ini, hanya ada dua konstruk seperti ini karena rawan error ya, rawan nggak reliable. Ya, seperti ini ya. Ini ada 4 first order. Lalu kita beri nama, dan tinggal double klik saja. Nah, kita copy dari sini. Ya,
kalau misalkan ini ya tidak begitu menguasai Smart PLS dan butuh untuk pembelajaran basic, sudah saya sertakan di save file. Di situ ada penjelasan tentang basic Smart PLS, nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi kalau untuk di video ini khusus yang terkait dengan analisis second order. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buat untuk second ordernya, yaitu innovative work behavior. Nah, kita klik dari sini ya. Nah, sampai sini. Jadi semua konstruk yang ada di sini kita tarik, enter. Oke, kita beri nama. Double klik. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan ya panahnya. Nah, hubungannya seperti ini model. Jadi dari second ke first. Nah, seperti ini. Oke, karena ini tidak digunakan ya, di sini tidak usah ditampilkan untuk yang second ordernya. Nah, kita bisa klik kanan, kemudian kita klik hide indicator. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian nanti diulang sampai ke semua variabelnya. Kalau untuk yang first order seperti ini sama ya, caranya seperti tadi, tinggal tarik saja seperti ini. Nah, ini hanya ada satu variabel. Nah, seperti itu ya cara membuat modelnya. Kemudian setelah dimasukkan semua, lalu disusun sesuai dengan hipotesis. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya bukakan yang sudah selesai. Nanti disusun ya, untuk susunannya bebas sesuai selera, tinggal disesuaikan saja. Nah, kita hubungkan sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yang ini ya. Nah, kita tarik dari ini, dari independennya ke mediasi, kemudian dari mediasi ke dependent, lalu kita hubungkan dari independent ke dependent. Nah, seperti ini. Nah, ini kita save, lalu kita bisa lakukan analisis. Jadi yang pertama kita lakukan di sini menguji nih ya, outer model dari state 1. Nah, outer model ini diuji menggunakan metode PLS algorithm. Nah, di sini kita menguji nilai loading dari first dan second, kemudian nilai AVE dan reliabilitas. Jadi intinya untuk PLS algorithm itu menguji validitas dan reliabilitas untuk outer model. Nah, setelah seperti ini kita langsung klik calculate, lalu PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, hasilnya ini ya. Nah, hasilnya ini, dan ini bisa kita save. Jadi untuk Smart PLS ini ada dua cara yang meng-save-nya, di dalam aplikasi maupun di luar aplikasi. Nah, di dalam aplikasi tinggal klik save, lalu untuk file name-nya, karena ini ada dua stage, kita tulis di sini seperti ini ya, algorithm. Stage 1. Nah, seperti ini ya. Nanti di stage 2 juga tulis sama seperti ini, create. Nah, kalau misalkan kita mau save di luar dari aplikasi, dan nanti hasilnya seperti ini ya. Di luar aplikasi itu outputnya berbentuk Excel seperti ini. Kalau gambar nanti bisa di screenshot atau di seperti ini ya, export project, external file, seperti itu nanti tinggal di save. Nah, kalau di luar dari aplikasi ini ya, Excel, export. Nah, lalu bisa kita save ya. Nah, seperti ini, dimasukkan ke foldernya, diberi nama di sini sebagai step 1. Nah, tinggal di save ya, tinggal di save. Nanti hasilnya seperti yang saya bilang tadi. Jadi output Smart PLS itu bentuknya Excel, itu otomatis terbentuk ya, bukan dibuat oleh saya. Nah, seperti itu ya cara meng-save nya, dan ini berlaku di semua pengujian ya, sama aja. Nanti tinggal diulang caranya. Oke, nah untuk itu kita interpretasikan dulu. Jadi di sini ya untuk loading, nah kita lihat di sini auto loading. Nah, ini loadingnya seperti ini ya, bertumpuk-tumpuk seperti ini karena ini bentuknya adalah second order.
Jadi nanti dipisahkan satu persatu ya, dikelompokkan mana yang first, mana yang second, dan dilihat dari matriksnya. Contoh ini ya, CE1, E1. Nah, ke ini ke embracing. Nah, CE1 E1 ke embracing ini masuknya adalah first order. Jadi ini adalah nilai dari variabel first order yang ini ya. Nah, ini. Kemudian CE1 ke curiosity and exploration 0,684. Nah, jadi ini ya, CE1 0,684. Nah, ini masuk ke second order. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau mentabulasikan sendiri silahkan ya, dipisahkan satu-satu seperti itu. Nah, kemudian di sini yang kita fokus pada loadingnya saja ya, yang first order. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,4 ya kalau di sini untuk minimal 0,4. Jadi ini loadingnya harus di atas 0,4 sebagai batas toleransinya. Nah, ini bisa dikatakan seluruhnya sudah memenuhi ya. Nah, untuk yang second order ini bisa diabaikan. Nah, kemudian untuk AVE kita peroleh dari sini, construct reliability and validity. Nah, ini ya, ini nilai AVE nya. Jadi AVE untuk yang first order yang ini itu seluruhnya harus di atas 0,5, wajib ya. Untuk AVE ini tidak ada nilai toleransi, dan ini seluruhnya sudah di atas 0,5, maka ini dapat dikatakan valid. Ya, untuk second order ini bisa diabaikan. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk reliabilitas di sini kita menggunakan nilai Kerbach alpha. Nah, ini ya Kerbach alpha. Nah, ini bisa kita lihat ada yang di bawah yang saya bilang tadi di awal ya, karena ini ED exploration itu cuma 2 indikatornya, terlalu sedikit, harusnya tidak boleh, minimal 5. Nah, masalahnya itu seperti ini, tidak valid. Tapi di sini tidak reliable. Tapi di sini ada nilai composite reliability. Nah, ini bisa dijadikan sebagai nilai alternatif ya. Nah, ini masih di atas 0,7. Jadi masih dapat dikatakan reliable. Nah, kalau sampai ini nanti dipermasalahkan, nah otomatis ini harus dihapus variabelnya. Nah, ini dihapus, harus ini ya, memodifikasi bab 3 nya di metodenya seperti itu. Oke, jadi sampai tahap ini semuanya aman ya, sudah valid dan reliable. Nah, kemudian kita masuk ke stage 2. Nah, untuk stage 2 ini kita harus membuat LV score dari masing-masing konstruknya ini ya. Nah, untuk membuat LV score caranya seperti ini. Nah, ini ya, create data file. Nah, ini kita tidak digunakan ya, manifest dan outer ini tidak digunakan. Kita klik ini latent variable score. Nah, ini kita pilih ini ya, kita pilih yang second or first order saya. Jadi yang dipilih itu hanya ini, dari ide exploration, ide generation, ide championing, dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk yang second order itu tidak usah. Nah, untuk cara membuat datanya seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita create. Nah, ini ada tanda kalau data sudah terbentuk. Ini kita bisa back, lalu nah ini ya, akan muncul data set baru. Nah, ini jadi di sini ada delivered from semua PLS result. Nah, ini kita tinggal double klik. Nah, ini export to Excel. Nah, kita bisa ekspor di sini. Nah, untuk nama kita beri di sini adalah export raw data stage 2 atau nama bebas ya, terserah. Nah, ini bisa kita save ya. Ini ya datanya seperti ini. Nah, ini masih berantakan, bisa kita close dulu. Nah, lalu kita buka ini ya, buka Excel.
baru seperti ini. Kita masuk ke data ya, from text to CSV. Nah, kita masukkan ini export data raw stage 2 yang tadi ya, import, kemudian load. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dipilih ya, jadi yang LV score ini dipilih hanya yang nah, untuk lebih mudahnya seperti ini, jadi hanya yang first order saja. Untuk yang second order itu tidak usah. Ini kita rapikan dulu, ini kita ganti ya, kita hapus. Nah, di sini kita pilih nih, jadi kita pilih yang ini, agak susah jelasnya gimana ya. Tapi saya harap sih kalau untuk teman-teman yang memilih menggunakan second order ini sebelumnya sudah pernah mendapatkan materinya ya tentang ini. Nah, kita pilih yang ini aja. Nah, ini idea generation. Nah, itu kita pilih ya seperti itu. Nah, ini kita copy, kita pisahkan seperti ini. Nah, kita pisahkan seperti ini, kita rapikan. Insert. Kita beri nama ya, variabelnya ini apa. Nah, seperti ini. Kita beri nomor supaya rapi, supaya tahu ya ada yang kurang atau enggak. Nah, ini 218. Nah, seperti itu ya, jadi dipilih yang ini, jadi patokannya ini. Nanti kalau misalkan bingung apa segala macam, lihat ini aja mana yang diambil, seperti itu ya. Nah, setelah seperti ini dirapikan, kita buat data baru seperti tadi ya, kita buat CSV nya, save. Nah, kita masuk di sini CSV stage 2, save type CSV UTF 8, lalu klik save. Seperti itu ya, caranya sama seperti tadi. Nah, setelah data stage 2 nya terbentuk, nah ini bisa kita analisis untuk tahap 2. Jadi seperti itu ya, saya harap untuk teman-teman yang menggunakan second order ini sebelumnya sudah berpengalaman menggunakan SmartPLS, karena kalau misalkan sama sekali tidak tahu, tidak pernah menggunakan SmartPLS, tentu akan kesulitan ya. Oke, kita buat stage 2 nya, kita masukkan CSV stage 2, klik kanan, dimanapun bebas ya. Nah, di sini juga nggak apa-apa. Import data file. Nah, ini CSV stage 2, import. Nah, kita buat model PLS baru. Nah, klik kanan, PLS model, model di sini kita tulis stage 2, save. Nah, untuk ini ya, data setnya kita pilih ini. Nah, kita pilih yang stage 2. Nah, seperti ini, save. Oke, kita masukkan seperti ini.
double klik, kita beri nama. Nah seperti itu dan seterusnya ya, diberi nama semua. Saya bukakan yang sudah jadi. Oke, kita hubungkan ya sama seperti tadi. Save. Nah PLS algorithm, kita masuk ke stage 2. Nah ini ya, auto loading. Nah ini sama ya seperti tadi. Kita lihat di sini. Jadi semuanya sudah di atas 0,4 ya sebagai batas minimal. Nah ini dapat dikatakan valid. Kemudian untuk APE, nah ini. Jadi di sini yang bermasalah adalah di ini ya, curiosity dan acceleration. Nah di kelompok alpanya. Tapi untuk APE semuanya beres. Nah untuk ini ya, curiosity dan acceleration, karena ini juga bermasalah. Ini hanya ada 2 construct. Jadi minimal itu 5 yang bagusnya. Ini nggak apa-apa ya, masih oke. Nah sampai tahap ini bisa diketahui ya semuanya valid dan reliable. Kemudian untuk ATMC kita lihat di sini, kita gunakan yang list supaya lebih mudah. Ini ya. Nah ini ATMC list. Nah, ini. Nah untuk ATMT ini nilainya harus di bawah 0,9. Namun di sini ada toleransi sampai dengan 1. Nah di sini bisa dilihat ya, garis bolak-balik itu adalah garis kausalitas. Jadi inovatif dihubungkan dengan curiosity dan seterusnya. Nah nilai ini menunjukkan kedekatan konstruk. Nah kalau seperti ini ya, jadi untuk inovatif curiosity ini, jadi konstruknya ini saling berhubungan ya. Jadi bisa curiosity ke inovatif atau inovatif ke curiosity. Nah ini saling berhubungan konstruknya, dan ini tidak berhubungan lebih besar ke konstruknya sendiri. Nah untuk penjelasan lengkapnya secara teoritis nanti bisa di googling sendiri. Nah ini nilainya 0,918. Nah harusnya itu adalah di bawah 0,9, tapi ini masih oke ya, karena ini masih di bawah 1. Nah kemudian untuk inner model di sini ada GOF. GOF itu sebagai uji tambahan aja sebenarnya, bisa dipakai bisa enggak. Nah ini ya GOF, ini ada cara menghitungnya, ada rumusnya ya, ini bisa diikuti. Nah GOF di sini nilainya adalah 0,657. 0,657 ini masuk ke dalam kategori besar ya, karena ini sudah di atas 0,36. Nah jadi di sini untuk modelnya itu sudah layak ya untuk dilakukan pengujian hipotesis. Nah kemudian untuk uji multikolendritas, nah kita menggunakan nilai VIF. Ini ya nilai VIF nya, kita gunakan yang inner model list. Nah, ini jadi VIF ini harus di bawah 5. Nah ini seluruhnya sudah di bawah 5 ya, jadi tidak terjadi masalah multikolendritas. Kemudian untuk R kuadrat koefisien korelasi, koefisien regresi, atau di sini disebut sebagai coefficient of determination. Nah ini R square, jadi R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Jadi besaran pengaruhnya untuk inovatif wafer adalah 0,597 0,9795 ya. 0,595. Nah ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel ini ya, dari curiosity sampai ke seluruhnya ini ya, sampai ke working judgment itu sebesar 59,5%. Sisanya dipengaruhi variabel lainnya. Dan untuk working judgment nanti tinggal disesuaikan aja. Nah untuk predictive relevance nanti kita lakukan. Nah untuk ini ya effect size, untuk effect size ini kita menggunakan nilai R square. R square kita peroleh dari sini, kita gunakan yang list. Nah R square ini sama dengan R, namun ini lebih kepada individu variabelnya ya. Jadi curiosity ke inovatif, curiosity ke work. Nah seperti itu. Sini dilihat nilainya berapa, kemudian dicocokkan di sini ya. Nah untuk curiosity ke inovatif masuk ke dalam kategori sedang, karena 0,164 ini
lebih besar dari 0,15. Nah ini masuk kategori sedang. Nah kalau untuk work engagement yang ini ya, yaitu nilainya 0,051 lebih kecil dari 0,15. Nah ini masuk ke dalam kategori kecil. Nah di sini juga bisa diketahui mana yang memiliki pengaruh paling besar ya, dilihat dari nilai R-square ya. Nah untuk pengujian Q kuadrat atau predictive relevance, ini kita bisa back dulu, calculate, kemudian pilih mana blend folding, lalu start calculation. Nah perlu diingat ya sebagai catatan, jadi pengujian-pengujian ini bisa dilakukan ketika Smart PLS Anda itu berversi Pro. Nah kalau versi free atau trial itu tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan blend folding, tidak bisa meload sampel lebih dari 100, jadi harus versi Pro. Nah ini adalah nilai Q kuadrat. Jadi Q kuadrat ini sebagai nilai prediksi ya, ketika penelitian ini dilakukan ulang, yaitu dengan jumlah responden yang sama, kuesioner yang sama, dan modelnya sama pada lokasi yang berbeda. Kita lihat untuk work behavior nilainya adalah 0,446. Nah masuk ke dalam kategori besar, artinya adalah untuk inovatif work behavior ketika dilakukan penelitian ulang, maka nilai R-square nya itu memiliki prediksi yang besar, artinya akan ada sedikit perbedaan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Untuk hipotesis ini kita bisa back dulu. Nah, caranya seperti ini, calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya nilainya. Nah, yang kita gunakan adalah pengaruh langsung dan pengaruh mediasi. Untuk pengaruh langsung kita lihat di path coefficient. Nah, ini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu original sample dan nilai dari p-value. T-value dan lain-lainnya tidak usah diperhatikan. Nah, original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, sini ya, jadi original sample itu semuanya positif. Nah, untuk p-value ini ada yang tidak signifikan ya. Nah, ini karena nilai p-value nya ini lebih besar dari 0,05. Nah kalau lebih kecil itu signifikan, artinya hipotesisnya diterima. Nah kemudian untuk yang pengaruh mediasi kita lihat di specific indirect effect. Nah, ini untuk mediasi semuanya positif, namun p-value nya lebih besar dari 0,05. Nah ini bisa diketahui ya, jadi work engagement ini tidak memiliki pengaruh mediasi pada 3 hipotesis lab, yaitu hipotesis 8, 9, dan 10. Jadi work engagement ini tidak bisa melakukan fungsinya sebagai variabel mediasi. Sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.